Bab 37, Tongkat Wuti. Setelah meninggalkan paviliun Jiuqing, Harley Ye membawa Winston He ke paviliun senjata spiritual, dan ingin memilih alat spiritual yang berguna untuk Winston Hu. "Kakak, aku membuatmu malu." Saat dia berjalan, Winston Hu tiba-tiba menundukkan kepalanya dan berkata. Setelah mendengar ini, Harley Ye terkejut. Tapi segera, dia memikirkan alasannya. Winston Hu sederhana dan jujur, seolah-olah dia masih peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Dia juga seorang remaja seusia, tetapi Heriki dengan Jackie jauh lebih baik daripada Winston Hu. Dia telah lama mendengar asal-usul Heriki, tetapi dia adalah seorang tuan muda dari keluarga kultivasi, yang telah dikirim ke Sekte Heng Yue sejak dia masih kecil. Dan pemuda bernama Jackie Yun, jelas juga dari keluarga Qi, juga akan dikirim ke Sekte Heng Yue untuk berlatih. Tidak ada kekurangan keluarga kultivasi di kerajaan Chu, seperti keluarga Sangguan di Dongyue, keluarga Situ di Sishu, keluarga Qi di Nanjiang, keluarga Wang di Beichuan, keluarga Qi di Nanjiang. Meskipun keluarga kultivasi tidak lebih dalam dari sekte, itu tidak sesederhana itu. Para murid keluarga akan direndam dalam obat spiritual sejak mereka masih muda, dan mereka akan diberikan obat spiritual sepanjang jalan. Hanya pada titik ini, tidak hanya Winston Hu, bahkan Harley Ye, juga tidak ada bandingannya. "Kamu baru saja menjadi kultivator, bagaimana perjalanannya di masa depan?" Harley Ye menepuk bahu Winston Hu, dan Harley Ye tersenyum lega. "Haruskah aku tidak naik? Karena datang, aku akan merasa damai. Dunia ini pada dasarnya kuat dan lemah, tetapi Tuhan itu adil. Untuk sementara waktu tidak sebaik manusia, tapi aku akan selalu lebih lemah. Ketika aku pertama kali datang, bukankah aku juga dipandang rendah? Yah, aku akan melipat gandakan usahaku, dan aku tidak akan pernah mempermalukan kakak laki-lakiku." Dengan mengatakan itu, keduanya datang ke depan paviliun senjata spiritual. Begitu dia masuk, tetua paviliun senjata spiritual yang tidur membuka matanya dengan linglung. Hanya satu potong yang diperbolehkan. Darius Zhou melambaikan tangannya dengan santai. "Pergi." Harley Ye dengan lembut mendorong Winston Hu ke depan. "Pilih yang bagus dulu, aku akan menemukan yang bagus untukmu di masa depan." Kedatangan Harley Ye sepertinya membuat Darius Zhou tidak sengaja tertidur. Dia duduk dan meregangkan badan, lalu menguap. Melihat Darius Zhou bangun, tetapi Winston Hu belum keluar, Harley Ye maju selangkah dan bertanya sambil tersenyum, "Tetua, apa kamu memiliki besi hitam dan baja hitam di sini?" Besi hitam dan baja hitam adalah bahan berharga untuk pemurnian. Dan alasan mengapa Harley Ye bertanya tentang ini, tujuannya jelas. Dia ingin memperbaiki esensi besi hitam dan baja hitam menjadi pedangnya. Besi hitam dan baja hitam fleksibel. Keduanya bekerja sama satu sama lain, tentu saja adalah pilihan terbaik. Setidaknya, itulah yang dikatakan taktik pemurnian. Besi hitam dan baja hitam sangat berharga, aku memilikinya, aku khawatir kamu tidak mampu membelinya. Darius Zhou menggosok matanya yang sedih. Mata Harley Ye berbinar dan dia buru-buru bertanya, "Tetua, berapa harganya?" Darius Zhou tidak berbicara, tetapi hanya mengulurkan jari. 10.000. 10.000. Apa yang kamu inginkan? 100.000. Brak. Di tempat, Harley Ye menelan ludah. 100.000 dianggap murah, dan paviliun harta karun menjual lebih mahal. Darius Zhou melirik Harley Ye dengan ekspresi luar biasa, lalu melanjutkan, "Selain itu, 100.000 batu spiritual hanya cukup untuk sepotong batu misterius seukuran telur." Setelah mendengar ini, Harley Ye tidak bisa membantu tetapi menelan air liur lagi.
Dia tahu betapa berharganya besi hitam dan baja hitam, tetapi masih meremehkan nilainya. 100.000 batu spiritual. Konsep macam apa ini? Bahkan para murid sekte luar, bahkan jika mereka dipimpin oleh sekte sepanjang hidup, mereka mungkin tidak dapat menerima begitu banyak. Bahkan jika dia dapat memurnikan cairan spiritual, itu akan butuh waktu lama untuk membuat 100.000 batu spiritual. Tentu saja, ada tempat yang akan sangat murah. Lanjut Darius Zhou. Di mana? Pasar gelap dunia hantu. Mendengar itu, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya, dan diam-diam berkata, "Aku lupa tempat itu." Pasar gelap dunia hantu yang terletak di persimpangan Sekte Heng Yue, Sekte Zheng Yang dan Sekte Qing Yun, adalah tempat untuk berdagang, juga merupakan tempat yang bagus untuk penjarahan. Karena itu, tidak ada banyak kedamaian di sana, dan ada banyak pelanggaran besar. Orang jahat menghantui, mereka terkenal sejak zaman kuno. Meskipun Harley Ye belum pernah ke pasar gelap itu, dia sudah mendengar namanya yang jahat. Tentu saja, pasar gelap tidak hanya dikenal karena reputasinya yang ganas. Meskipun kacau, ada banyak harta asing dalam perdagangan, dan harganya lebih rendah dari pasar. Banyak kultivator akan pergi ke sana untuk berbelanja harta karun. Besi hitam dan baja hitam di pasar gelap dunia hantu bisa jauh lebih murah daripada milikmu di sini. Berpikir dalam hatinya, Harley Ye memandang Darius Zhou. Asal-usul besi hitam dan baja hitam di tempat itu tidak benar, pemilik barang mungkin akan sangat ingin menjual barang curian. Jika menghitungnya, harganya sekitar 40 hingga 50 ribu lebih murah. 40 hingga 50 ribu. Harley Ye menyentuh dagunya lagi. Baginya, 4 hingga 50 ribu batu spiritual bukanlah jumlah yang kecil. Jika dia benar-benar membeli besi hitam dan baja hitam di pasar gelap dunia hantu, dia tidak keberatan pergi ke sana. Pasar gelap dunia hantu bukanlah tempat yang baik, kamu bisa kehilangan nyawamu kapan saja, kamu bisa memikirkannya. Darius Zhou melirik Harley Ye. Kalau begitu tidak mungkin, siapa yang membuatmu menjual begitu mahal di sini? Hanya 40 hingga 50 ribu. Akan selalu ada kalau menghemat. Darius Zhou terbatuk-batuk. Besi hitam dan baja hitamku butuh banyak usaha untuk mendapatnya. Biarkan aku menghasilkan uang. Mendengar itu, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Diam-diam mengatakan bahwa Darius Zhou Dafu adalah tipe orang tua yang berbahaya dan licik. Saat mereka berdua berbicara, Winston Hu keluar dengan senjata yang dia pilih. Dia memilih bukan pedang roh, tapi tongkat besi. Meskipun panjangnya tidak sepadan dengan tinggi badannya, itu bisa digunakan. Tongkat Wuti. Darius Zhou melihatnya, menatap Winston Hu, dan berkata, "Anak kecil, begitu banyak senjata roh, bagaimana kamu memilihnya?" "Winston, kamu bisa mengganti yang lain." Harley Ye juga berkata sambil tersenyum. Di antara banyak senjata, yang paling sulit untuk dilatih adalah pistol, dan batang besi hitam ini hanya satu ujung tombak kurang dari tombak panjang. Kesulitan latihan dapat dibayangkan. Ini juga alasan mengapa Harley Ye dan Darius Zhou tidak merekomendasikan Winston Hu untuk memilih tongkat Wuti. "Tidak perlu, aku sangat menyukai tongkat Wuti ini." Winston Hu tersenyum. Kalau begitu, mengetahui bahwa disposisi Winston Hu tidak akan berubah setelah dikonfirmasi, Harley Ye tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Pedang memiliki ketajaman pedang, dan tongkat memiliki rahasianya. Pilih saja dia. Darius Zhou tidak lagi keberatan. "Tetua, apakah kamu memiliki sihir ajaib?" Harley Ye memandang Darius Zhou. Winston Hu baru saja memasuki jajaran kultivator dan banyak dari mereka yang tidak mengerti, bahkan memilih tongkat Wuti sebagai senjata.
Teknik tongkat milik pintu samping, aku tidak punya. Darius Zhou menggelengkan kepalanya. Kamu bisa pergi ke paviliun harta karun, mungkin ada di sana. Mendengar itu, Harley Ye sedikit kecewa. Kalau begitu, kita pergi dulu. Harley Ye membungkukkan tangannya dan membawa Winston Hu keluar dari paviliun senjata spiritual. Selama periode itu, mereka pergi ke paviliun harta karun lagi, tetapi mereka juga kecewa. Harley Ye menempatkan Winston Hu di atas bukit tempat dia berkultivasi, sedikit menjaga satu sama lain, dan terkadang memberi beberapa petunjuk kepada Winston Hu. Winston, ketekunan bisa menutupi kelemahan, kamu harus bekerja keras. Ya, aku akan menggandakan latihanku, tidak akan mempermalukan kakak. Bersambung. Bab 38. Perjudian di luar panggung Feng Yun. Tidak ada kata untuk malam, dan fajar dalam sekejap mata. Keesokan harinya, tepat sebelum fajar, sebuah berita mengejutkan menyebar ke seluruh sekte Heng Yue. Apa kamu sudah mendengar? Harley Ye ingin menantang Harry Qi. Sungguhan. Harry adalah alam Ren Yuan tingkat 2. Harley mungkin kurang kerjaan. Begitu berita itu keluar, itu menyebabkan kegemparan. Para murid dari 3 puncak utama mati dalam huru-hara di panggung Feng Yun, yang baru saja tenang untuk waktu yang singkat, sekali lagi menjadi tempat di mana situasi bertemu. Yang penting adalah sisi konfrontasi adalah Harley Ye, yang telah mengalami banyak masalah. Akibatnya, beberapa murid yang menganggur sudah bergegas ke panggung Feng Yun untuk menempati tempat terlebih dahulu. Merendahkan orang yang Feng, patut kuhukum. Master Quarlet, ketua puncak King Yang, dipenuhi dengan kepercayaan diri terhadap Harry Qi. Baik, di bawah kursi, Harry Qi menjentikkan jubahnya, menunjukkan aura kepribadiannya, dan mulutnya dipenuhi dengan senyum main-main. Ayo pergi juga. Yasmin Su dan sekelompok murid juga segera mengikuti. Di sisi lain, di bawah panggung Feng Yun, murid Heng Yue yang datang untuk menyaksikan kegembiraan telah berjalan diam-diam, dan Harley Ye, yang membawa epike surgawi, perlahan-lahan masuk. Sebelum kehilangan 2 murid puncak berturut-turut, tidak tahu apakah aku bisa mengalahkan Harry kali ini. Bisakah Kelvin Wei dan Dragon Zhao dibandingkan dengan Harry? Alam Ningqi dan Ren Yuan bukan di level yang sama. Ditemani oleh diskusi di sekitar, Harley Ye hendak melangkah ke platform pertempuran, tetapi diseret oleh sosok yang bergegas keluar dari samping. Melihatnya tanpa sadar, sudut mulut Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Brady yang menyeretnya, dengan penampilan yang sangat memalukan. Wajahnya sudah penuh lemak, dengan hidung bengkak dan hidung bengkak. Melihat posturnya, orang ini mundur dan dipukuli olehnya. Wah, katakan yang sebenarnya, kamu memiliki berapa peluang untuk menang? Brady menatap Harley Ye dengan 2 mata kecil. 100%. Oke. Brady benar-benar datang dan pergi dengan cepat, membuat Harley Ye sedikit tidak bisa dijelaskan. Menarik pandangannya, Harley Ye mengangkat kakinya dan melangkah ke panggung Feng Yun. Ayo, bertaruh banyak, menang banyak. Setelah melewati desa ini, tidak akan ada lagi toko. Harley Ye baru saja melangkah ke medan perang, dan suara seperti itu terdengar dari stasiun berikutnya. Perhatikan baik-baik, itu Brady. Orang itu pindah ke meja dari suatu tempat. 2 tanda tergantung di atas meja, satu dengan nama Harley Ye dan yang lainnya dengan nama Harry Qi. Taruhan luar. Harley Ye melihat sekilas apa yang ingin dilakukan Brady. Pada hari kerja, jika ada yang bertarung di ring, orang-orang akan melakukan sesuatu di bawah. Adapun penonton, murid-murid yang tidak berpikir tentang kultivasi tidak akan bermalas-malasan.
Mereka akan datang dan bertaruh dengan batu spiritual. Ini adalah perjudian asing. Jika beruntung, kamu mungkin menjadi kaya dalam semalam. Jika memiliki nasib buruk, juga bisa bangkrut. Ayo, bertaruh pada Harley Y untuk membayar 10, dan bertaruh pada Heriki untuk membayar 1. Jika bertaruh lebih sedikit, menang lebih sedikit, dan jika bertaruh lebih banyak, akan menang lebih banyak. Jangan bilang, ketika Brady berteriak, murid-murid di sekitarnya mengerumuni. Aku mendukung Harry. Aku juga mendukung Harry. Harry menang. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa semua taruhan optimis tentang Heriki tanpa kecuali, sehingga sisi di mana Heriki menang, yang lama dengan tumpukan batu roh, dan sisi di mana Harley Y menang, kosong. Apakah aku sangat buruk? Di atas panggung, Harley Y melirik ke bawah, mau tak mau merasa sedikit heran. Namun, ada senyum di sudut mulutnya. Beli untuk pergi, tidak dapat dikembalikan. Teriakan Brady bergema melalui panggung Feng Yun. Orang ini benar-benar berpikiran bisnis. Sementara dia sibuk di meja permainan, dia tidak lupa mengedipkan mata pada Harley Y di atas panggung. Aku akan kaya. Harley Y sepertinya melihat tumpukan batu spiritual yang bersinar. Darius Zeng kekurangan uang untuk membeli besi hitam dan baja hitam. Brady juga ditakdirkan untuk menghasilkan banyak uang. Segera, batu spiritual yang menumpuk di meja judi lebih tinggi dari orang, dan sekilas, ada sebanyak 50.000 hingga 60.000. Para murid yang bertaruh juga telah kembali ke tempat duduk mereka, masing-masing bersiap, dan sedang menunggu untuk mengumpulkan uang. Harry ada di sini. Segera, murid bermata tajam itu berteriak. Para murid di bawah panggung melihat ke satu arah. Heriki, mengenakan pakaian putih dan memegang kipas putih, berjalan perlahan, dan sekelompok besar murid yang Feng mengikuti di belakangnya. Mereka semua datang untuk menyemangatinya. Di bawah perhatian semua orang, mulut Haruki basah kuyup karena main-main, dan dia mendarat dengan anggun di medan perang. Wow, sangat tampan. Tiba-tiba, dari segala penjuru penuh dengan seruan murid perempuan. Heriki tampaknya sangat menikmati perasaan ini, menggoyangkan kipas lipat dengan ringan, dengan sikap lembut. Kakak seperguruan Ki, kalahkan dia. Sebelum perang, murid puncak Ren yang bersorak untuk Heriki dengan semangat tinggi. Pemikiran membunuh terlalu berat dan kamu tidak akan pernah mencapai hasil yang benar. Yasmin Su melirik Harley Y dengan jijik, dikelilingi oleh bayang-bayang. Di atas panggung, Heriki memandang Harley Y di sisi yang berlawanan dengan main-main, sambil bercanda, Harley, siapa yang memberimu keberanian untuk menantangku? Apakah kamu merasa terlalu baik tentang dirimu sendiri? Harley Y mencibir. Siapa itu, Harry? Apa kamu ingin bertaruh? Jika kamu tidak bertaruh, aku akan menutup taruhannya. Suara Brady datang dari bawah. Bertaruh, tentu saja. Menutup kipas lipat dengan ringan, Heriki melemparkan tas penyimpanan sesuka hati. Bertaruh aku menang, 10.000 batu roh. Wow. Begitu dia mengatakan ini, ada suara langsung di bawah. Terutama para wanita itu terus berteriak, diam-diam mengatakan bahwa Heriki tidak hanya memiliki latar belakang keluarga yang baik, memiliki basis kultivasi yang tinggi, tampan, tetapi bahkan bidikan ini juga sangat berani, yang sepenuhnya sesuai dengan citra pangeran tampan di hati mereka. Aku tidak sekaya kakak seperguruan Ki, aku berani bertaruh 100. Harley Y juga menembak, melemparkan 100 batu spiritual ke sisi meja judi yang mewakili kemenangannya. 100 batu spiritualnya adalah satu-satunya batu spiritual yang 100. Tutup. Dengan teriakan Brady, dia memukul meja dengan palu. Ada taruhan asing di bawah. Apakah kamu tidak akan bertaruh sesuatu antaramu dan aku?
Harry tersenyum dan menatap Harley. Dagu tidak bisa dinaikkan lebih tinggi. Jika lebih tinggi, produk ini mungkin bisa terbang ke langit. Aku tidak punya uang, jadi aku tidak akan bertaruh denganmu. Mungkinkah kamu takut? Aku tidak takut. Harley mengangkat telinganya. Aku akan menghajarmu nanti. Semua barang berharga di tubuhmu adalah milikku. Ini nada yang besar. Mata Harry dingin, dan dia segera berangkat. Dengan jari-jari kakinya menyentuh tanah, beberapa kilatan membunuh Harley. Keterampilan tubuhnya tidak dapat diprediksi, dan ada bayangan di belakangnya. Kecepatan cepat. Tubuh ini benar-benar misterius. Bahkan lawan Harley tidak bisa tidak kagum di dalam hatinya. Saat dia berbicara, Harry telah mendekat ke depan, dan dia mengangkat tangannya sebagai cetakan telapak tangan. Melihat ini, Harley segera memindahkan diri. Duk. Harley terguncang kembali oleh telapak tangan. Dia tidak melakukan yang terbaik, juga tidak melakukan yang lemah. Dia hanya ingin menguji kekuatan Harry. Bersambung.